Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan jawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita di bagian kolom komentar yang bertanya mengenai bagaimana sih cara trading manual di MetaTrader 4. Ini mungkin ada salah satu sahabat kita yang baru banget terjun ke bisnis forex. Perlu kita jelaskan apa saja step by step yang harus teman-teman lakukan. Kemudian open posisi trading apa yang harus kita ambil. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara trading manual di MT4, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club di Indonesia. Teman-teman silakan klik menu playlist. Kemudian setelah itu buka playlist belajar trading forex dari nol. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya secara lengkap, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara trading manual di MetaTrader 4 ataupun MT4. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum kita menetapkan open posisi trading yang harus kita ambil, baik itu buy ataupun sell. Yang pertama, itu teman-teman harus melakukan yang namanya analisis fundamental. Analisis fundamental itu kita melihat dan membaca berita-berita ekonomi dan juga melihat data-data ekonomi yang tersedia saat ini. Kemudian, step yang selanjutnya, teman-teman perlu melakukan analisis teknikal. Kemudian langkah yang selanjutnya teman-teman tetapkan di mana level stop loss dan di mana level take profitnya. Kita buka aplikasi MetaTrader 4 terlebih dahulu. Ini kita pakai MT4 XM di PC. Nah, sekarang kita sedang buka pair mata uang GBP USD antara pound sterling dengan USD. Nah, step satunya itu kan kita perlu yang namanya melakukan analisis fundamental. Fundamental itu kita gunakan untuk menentukan kemana sih tren besar pergerakan mata uang di pasar forex, mau naik ataupun mau turun. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan yang namanya analisis teknikal. Dan yang terakhir, kita perlu menentukan di mana SL dan take profit kita. Nah, kalau kita lihat secara fundamental pasangan mata uang pound sterling dengan USD, itu tren jangka panjangnya sedang dalam kondisi yang turun meskipun saat ini sedang terkoreksi naik. Pair mata uang GBP sekarang mengalami kenaikan karena pembatalan rencana pemotongan pajak pemerintah Inggris yang baru itu dibatalkan sehingga para pelaku pasar sekarang membeli mata uang pound sterling. Tren jangka pendeknya GBP akan naik terlebih dahulu, tapi secara garis besar tren besarnya USD masih akan terus menguat terhadap mata uang pound sterling. Ini kenapa? Karena di pertemuan kebijakan moneter yang sebelumnya, The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat sudah menekankan bahwa mereka akan terus berperang melawan inflasi sehingga inflasi Amerika Serikat turun ke level yang telah ditentukan yaitu di level 2%. Dan kondisinya saat ini inflasi Amerika Serikat berada di level 8,3%, 4 kali lipat dari target yang telah ditentukan. So, ini merupakan PR besar bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas harga di AS. Kalau kita lihat di beberapa pernyataan Dewan Gubernur The Fed, mayoritas itu hawkish, jadi kemungkinan terbesarnya itu USD akan terus menguat terhadap mata uang pound sterling. Meskipun sekarang GBP-nya naik, sementara tren kecilnya pound sterling sedang menguat terlebih dahulu, tapi secara garis besar trennya akan turun ataupun downtrend. Nah, ini yang disebut dengan analisa fundamental.
Di mana sih teman-teman bisa melakukan analisis fundamental? Yang pertama, silakan lihat data-data ekonomi yang berhubungan dengan Inggris dan juga USD. Kalau teman-teman tradingnya di pair mata uang GBP USD. Jadi kita lihat kondisi ekonomi di dua negara ini, Inggris dan juga Amerika Serikat. Apa sih pengaruhnya, kondisi ekonominya, kondisi politiknya, kondisi sosialnya terhadap pergerakan mata uang negara yang bersangkutan? Akan membuat mata uang tersebut menguat ataupun akan melemah. Jelas ya teman-teman. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa secara fundamental tren besarnya akan turun meskipun sekarang mengalami kenaikan. Ini kenapa? Karena rencana pemotongan pajak itu dibatalkan, tapi tren besarnya secara garis besar trennya akan turun. Jadi kita fokus untuk mencari peluang perdagangan sell. Kita fokus mencari setup yang memberikan peluang bagi kita untuk melakukan entry sell. Nah, di mana kita melakukan entry sell? Ini kita gunakan yang namanya analisis teknikal. Ada banyak sekali metode yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan analisis teknikal, baik itu di forex, di saham, di kripto, dan di instrumen trading yang lainnya. Teman-teman bisa pakai analisa pola candlestick, support resisten, kemudian pola grafik, supply and demand, dan metode analisis teknikal yang lainnya. Teman-teman yang ingin belajar analisa teknikal, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Ini kita buka YouTube channel Forex Club Indonesia terlebih dahulu. Klik saja bagian menu playlist yang ini kan beranda video playlist. Ini ada banyak banget metode analisis teknikal yang bisa teman-teman pelajari. Ini Elliott Wave, kemudian ini tips dan trik cara trading menggunakan tools ataupun indikator yang tersedia secara default di aplikasi MetaTrader. Kemudian ini analisis fundamental, teman-teman bisa belajar analisa fundamental lengkap di playlist ini. Silakan disimak topik by topiknya. Kemudian ini analisis teknikal, supply and demand, candlestick pattern. Kemudian ini support resisten, pola grafik, teknik DBMA, dan yang lainnya. Lengkap banget teman-teman, silakan buka saja di bagian menu playlist Forex Club Indonesia untuk melihat kategori-kategori materinya. Nah, kita kembali ke pembahasan yang awal mengenai cara trading manual di aplikasi MetaTrader 4. Kita lihat grafik per mata uang GBP USD lagi. Kita akan lakukan analisis teknikal. Kita pakai yang simple saja, kita pakai support resisten. Kalau kita coba lihat di sini di TF mingguan, ini merupakan level penting. Ini level support ataupun tahanan bawah, di mana level support ini telah di breakout. Kita tandai dulu agar teman-teman lebih jelas. Ini level support ataupun tahanan bawah, dan level support ini telah dipecahkan. Teman-teman yang telah belajar support resisten pasti sudah tahu bahwa suatu level support yang telah di breakout maka fungsinya akan beralih menjadi resisten. Support, breakout, resisten. Jadi kalau nanti harga naik ke level ini, maka kemungkinan besarnya harga akan mengalami penurunan. Kita buka di TF Daily, kita buka TF di bawahnya, dan kalau kita lihat berdasarkan supply and demand, ini merupakan area drop, base drop untuk setup sell di sini. So, teman-teman bagi yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melihat pergerakan harga di base ini, bisa lakukan entry sell limit ataupun jual di atas harga. Klik new order, cek dulu simbolnya sudah sama atau belum. Ini kita mau entry di pair mata uang GBP USD. Kita pakai lot 0,03 saja. Kemudian untuk stop lossnya di atas ini, di atas base, di harga 1.175. Ini kita pilih pending order, SL-nya di harga 1.175. Kita pilih sell limit. Base ini ada di sekitar harga 1,14 level psikologis. Kemudian untuk take profitnya kita letakkan di bawah sini di sekitaran harga 1.06. Klik place. Ini kita sudah melakukan open posisi sell limit. Kita mengharapkan harga akan melakukan penurunan setelah terjadinya koreksi kenaikan ini. Karena secara garis besar, tren pergerakan mata uang GBP USD ini akan terus mengalami penurunan sebab rencana kenaikan suku bunga The Fed yang agresif untuk menjinakkan inflasi di pasar. Selain teman-teman melakukan open posisi dengan cara menekan menu new order ini kan ada
dua tipe, ada eksekusi langsung, ada pending order. Kalau eksekusi langsung, itu teman-teman bisa melakukan sell dan buy di harga pasar saat ini. Sedangkan jika teman-teman memilih pending order, maka ada 4 pilihan. Di MT4 ada buy limit. Buy limit itu beli di bawah harga. Sell limit itu jual di atas harga pasar saat ini, seperti yang tadi telah kita contohkan. Ini kan harganya masih di sini, kita entry sell-nya di atasnya. Ini yang disebut dengan sell limit, jual di atas harga pasar. Buy stop, beli di atas harga pasar. Sell stop, jual di bawah harga pasar. Oke, teman-teman silakan disimak pada pembahasan mengenai jenis order dalam trading. Telah kami jelaskan apa itu macam-macam order yang tersedia di aplikasi MetaTrader. Ini penting perlu teman-teman ketahui agar bisa memutuskan kita mau entry apa, mau eksekusi langsung ataupun pending order. Dimana kalau di MT5 itu ada dua tambahan, buy stop limit dan sell stop limit. Oke, jelas ya teman-teman semua bagaimana cara trading manual di aplikasi MetaTrader 4 ini. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar video. Bagi teman-teman yang baru banget belajar bisnis forex, silakan pelajari terlebih dahulu semua materi yang ada di playlist belajar trading forex dari nol ini. Ini sangat penting karena di playlist ini telah banyak kita bagikan tips dan trik bagaimana cara trading yang mudah dan yang simple, serta menggunakan tools yang ada di aplikasi MetaTrader. Dan adapun untuk update analisa fundamental terbaru dari kami, teman-teman bisa lihat dan baca di bagian menu komunitas yang ini. Di bagian menu komunitas ini kami bagikan update analisa fundamental terbaru di market. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.